PT LIB sedang mengajukan proposal kepada PSSI terkait regulasi 11 pemain asing yang akan diterapkan di Liga 1 musim 2025-2026. Selain itu juga muncul desakan untuk mengganti PT LIB selaku operator Liga 1 Indonesia oleh pihak asing. Selengkapnya akan saya bahas di channel JP Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Di konten terbaru kali ini, seperti yang saya katakan di awal video, bahwa ada dua topik pembahasan yang ingin saya sampaikan. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu terkait regulasi 11 pemain asing yang diajukan oleh PT LIB kepada PSSI yang akan diterapkan di Liga 1 musim 2025-2026. Ini menarik nih untuk kita bahas, karena di Liga 1 musim 2024-2025, PT LIB juga itu menerbitkan regulasi yang memperbolehkan setiap tim yang ada di Liga 1 untuk memiliki 8 pemain asing. Tentunya satu jatahnya dari Asia Tenggara, lalu juga ada dari Asia, dan sisanya dari luar Asia. Dan memang rata-rata setiap klub di Liga 1 di musim 2024-2025 itu hampir semuanya menggunakan 8 pemain asing. Nah, tentunya dengan syarat-syarat penggunaannya yang memang sudah termaktub di dalamnya. Nah, sekarang di akhir musim menjelang Liga 1 2025-2026 muncul lagi regulasi baru, yaitu penggunaan 11 pemain asing. Nah, pertanyaannya yang memang banyak dikatakan oleh berbagai netizen di media sosial, apakah memang itu diperbolehkan atau tidak dan sebagainya, bla 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 bla. Nah, ternyata ini sudah sesuai dengan aturan dari AFC, bahwa liga-liga yang memang di bawah naungan AFC itu boleh menggunakan 11 pemain asing. Jadi mengenai regulasi itu saya rasa sudah sesuai dengan aturan yang diterbitkan oleh AFC. Nah, lalu muncul lagi pertanyaan, apakah memang dibutuhkan untuk diterapkan di Liga 1 Indonesia? Nah, ini yang memang harus kita bahas secara komprehensif. Nah, sesuai dengan apa yang memang diinginkan oleh PSSI, bahwa Liga 1 itu harus naik level, harus top level lah, Jangan sampai kita terpuruk seperti di musim-musim sebelumnya. Kita bahkan oleh Filipina pun secara kualitas liganya kalah gitu ya. Jangan bicara di Asia lah, apalagi di Asia kita tertinggal jauh dari negara-negara yang memang sudah terlebih dahulu bagus secara sepak bolanya. Nah, berdasarkan hal itu, PSSI mungkin ini mempunyai instruksi kepada PT LIB untuk bagaimanapun caranya itu harus meningkatkan level kompetisi. Di musim kemarin 2024-2025 kita sudah dihadirkan VAR untuk menunjang pertandingan agar pertandingan itu lebih adil dan tentunya lebih lebih sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Dan kita rasakan semuanya hadirnya penggunaan VAR di Liga 1 musim 2024-2025 itu sangat membantu sekali sehingga ini menjadi semacam daya jual Liga 1 Indonesia, baik di tingkat Asia Tenggara maupun di tingkat Asia. Bahkan tetangga kita pun seperti Liga Malaysia ataupun Liga Thailand itu masih belum punya VAR. Nah, kita Indonesia itu udah sangat terbilang mahir lah dan memang sangat diperlukan sekali penggunaan VAR di sepak bola modern saat ini. Nah, itu satu. Yang selanjutnya, untuk lebih menunjang klub-klub yang ikut turnamen baik itu di Piala Champions Asia atau di AFC Cup, maka hadirlah regulasi ini, yaitu penggunaan 11 pemain asing. Nah, jadi alasannya kenapa ada regulasi yang memang sedang diajukan proposalnya kepada PSSI menggunakan 11 pemain asing di musim depan, yaitu untuk menunjang klub-klub yang akan tampil di Piala Champions Asia atau di AFC Cup. Nah, jadi ini sudah sesuai dengan berdasarkan regulasi dari AFC juga. Lalu juga memang kita butuh 11 pemain asing ini untuk menunjang klub-klub yang memang akan tampil di level Asia. Nah, maka saya sendiri berasumsi dan berpendapat rasanya kita harus mendukung regulasi ini untuk kemajuan sepak bola di Indonesia. Nah, itu secara plusnya. Nah, ini kita berbicara minusnya. Nah, minusnya akan sangat sulit tentunya untuk pemain lokal dalam mendapatkan kursi utama di klub. Apalagi kan dengan 8 pemain asing juga kan pemain lokal itu sudah banyak yang tersisih, kan? Karena yang memang gak bisa bersaing. Nah, apalagi dengan penggunaan 11.
11 pemain asing ini yang akan tampil di atas lapangan itu 8 pemain. Dan seperti biasa ketika memang ada pemain asing yang akan diganti, itu harus digantinya oleh pemain asing lagi. Ya kan? Jangan ada pemain lokal yang diganti oleh pemain asing, itu intinya gitu ya. Jadi kalau ada pemain asing akan diganti, itu boleh dengan pemain lokal atau dengan pemain asing, tetapi ya pemain asing tidak boleh menggantikan pemain lokal ketika tampil di atas lapangan. Ya kira-kira seperti itulah ya aturan mainnya di atas lapangan. Nah jadi saya sendiri ya berpendapat ya saya setuju dengan keputusan ini karena ini akan sangat membantu sekali untuk kemajuan untuk kemajuan level turnamen atau level kompetisi di Indonesia. Tetapi minusnya ini untuk pemain lokal harus lebih bekerja keras lagi. Karena kalau hanya sebatas leha-leha gitu ya, hanya sekedar ya ingin digaji dan sebagainya, menurut saya itu tidak cukup. Harus betul-betul menonjolkan diri gitu ya agar bisa dipilih oleh pelatih untuk tampil sebagai starter atau tampil sebagai pemain cadangan. Nah ini penting sekali. Jadi plus minusnya itu sudah jelas gitu ya. Kalau plusnya ya kita akan terbantu ya karena kita akan tampil di kompetisi Asia, dan minusnya ini berdampak kepada pemain lokal kita yang akan semakin sulit mendapatkan kepercayaan di posisi utama. Itu. Untuk isu yang kedua, ini yang memang menurut saya ini datangnya dari kaum-kaum yang memang kontra gitu ya dengan PT LIB, yaitu meminta untuk mengganti operator Liga 1 Indonesia dengan menggunakan jasa dari asing. Nah, kalau yang ini saya sendiri kurang sepakat gitu ya, karena gini, banyaknya di negara-negara yang maju sepak bola itu karena kontribusi anak bangsanya. Nah, jadi kalau memang kita mengikuti permintaan ini, saya rasa akan sangat akan sangat belum cocok lah untuk diterapkan, karena ya kita pun masih mampu gitu ya untuk menyelenggarakan kompetisi di Liga 1 Indonesia. Karena PT LIB juga di Liga 1 musim 2024-2025 itu sudah lumayan banyak peningkatan yang dihadirkan. Nah, tinggal ke depannya mungkin ini dari PSSI-nya sendiri yang memang lebih memperketat pengawasan kepada PT Liga 1 Indonesia. Gitu ya. Karena dengan pengawasannya ketat ya celah-celah untuk berbuat yang memang tidak baik pun itu akan sangat sempit. Tapi kalau longgar ya apapun bisa terjadi lah ya kalau pengawasannya longgar. Nah, jadi dengan pengawasan ketat menurut saya yang memang seperti yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI ya sejak menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Nah, itu ketat sekali kan pengawasannya sehingga level turnamen kita itu perlahan-lahan naik. Ya kan? Perlahan-lahan naik sehingga ya bukan tidak mungkin gitu ya. Kita akan sama levelnya seperti Liga Arab, lalu juga bisa menjadi kandidat yang memang sering masuk kepada Piala Champions Asia Elite. Jadi menurut saya ini butuh waktu saja gitu ya untuk membuat sepak bola di Indonesia ini semakin berkembang. Jadi untuk langsung menggantikan operator Liga 1 Indonesia oleh pihak asing, saya rasa ya belum cocok lah ya untuk diterapkan di Indonesia, karena ya masih banyak hal-hal yang bisa di-upgrade atau bisa dimaksimalkan. Kuncinya yaitu ya jujur gitu ya. Semua orang apapun posisinya ya harus jujur. Ya meskipun di akhir musim ini kan seperti yang memang marak di media sosial itu banyak kontroversi yang terjadi ya. Menurut saya kan tinggal menggunakan fungsi-fungsi di sepak bola itu berdasarkan kehendaknya. Misalnya PT Liga 1 Indonesia itu fokus aja menyelenggarakan pertandingan yang adil dan fair play. Lalu juga PSSI fokus untuk pengembangan sepak bola. Ya kan? Lalu ada lagi kan komisi disiplin, yaitu fokus untuk menegakkan aturan ya yang memang bisa saja dilanggar oleh klub-klub di Liga 1 Indonesia. Lalu juga ada komite disiplin wasit dan sebagainya. Tinggal sekarang fokus berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing. Kalau itu berjalan dengan baik, saya rasa ya dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun ya kita sudah menjadi negara dengan sepak bola yang memang secara level itu meningkat dan bagus sekali. Nah, kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Silakan apapun pendapat kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih, kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.